Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa zidna ilma, dan tambahkan kepada kami ya Allah al-ilm. Amin ya arhamar rahimin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini adalah pembacaan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, yaitu tentang Tauhid, masih dalam pembahasan bab keempat, ya. Betul ya, keempat, yaitu al-khawfu minasyirik, takut terhadap syirik. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan waktu itu dua dalil yang sudah kita baca, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa dan surat Ibrahim. An-Nisa ayat 116, yaitu ayat 48 dan 116. Juga surat Ibrahim ayat 35.
Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis waktu itu belum kita baca, dan insya Allah kita baca hari ini untuk mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita baca dan bahas, jelaskan. Kita baca kembali dua dalil ini, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia, yaitu Allah, mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu, alhamdulillah. Kemudian firman Allah dalam surat Ibrahim tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang menunjukkan akan takutnya beliau ini terhadap kesyirikan. Allah berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala, al asnam. Dan jauhkanlah aku, yaitu kata Nabi Ibrahim, beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala, al asnam. Al-asnam diartikan berhala-berhala. Betul Pak ya, Pak ya. Asnam itu biasanya berbentuk patung. Dan biasanya itu patung manusia, patung hewan, itu namanya asnam. Yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, sebagaimana dulu yang disembah oleh orang-orang musyrikin di kota Mekah waktu itu. Mereka menyembah apa? Berhala kan, patung-patung yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah atau agak jauh dari Ka'bah, itu semua namanya asnam, berhala. Tapi ada yang namanya authan, al-authan. Al-authan itu juga diartikan dengan berhala, tapi dia lebih umum, bisa berbentuk pohon, bisa berbentuk kuburan, bisa berbentuk goa, bisa berbentuk apa begitu. Jadi al-authan itu lebih apa ya, lebih luas ya, lebih umum daripada al-asnam. Kalau al-asnam dalam ayat ini adalah patung gitu, patung yang memang dibikin oleh manusia dan itu disembah selain Allah. Kemudian al-authan, al-authan itu ya berhala-berhala juga, tapi dia lebih umum, bisa berbentuk kuburan, bisa berbentuk apa namanya, pohon, termasuk batu nggak? Nah, termasuk batu dan yang lainnya, itu namanya authan. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku, janganlah engkau jadikan kuburanku wathanan, berhala-berhala, yu'bad, yang disembah. Wathanan, berarti wathanan di sini maksudnya tadi kuburan. Ya, masya Allah, asnam wathanan atau authan, jamaknya authan, mufradnya satu, wathan. Dan di sini Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wathanan yu'bad, yaitu sesembahan berhala-berhala yang disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu kabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang antum lihat sendiri
nggak ngelihat sih ya, cuman dikasih tembok 3 lapis kan begitu, menunjukkan dia itu bukan bagian dari masjid dan tidak mungkin untuk sujud rukuk di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat ini alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dengan penjelasan yang cukup panjang juga waktu itu. Tapi kita lanjutkan. Jadi intinya bahwa ayat yang kedua ini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam padahal beliau adalah Sayyidul Muwahhidin, pemimpinnya, penghulunya orang-orang yang bertauhid. Penghulunya, pemimpinnya, muwahhidin, yaitu orang-orang yang bertauhid. Meskipun demikian, beliau berdoa minta kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan, ya, kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Baik, kita lanjutkan para Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalil-dalil dari hadis. Penulis berkata rahimahullahu taala, diriwayatkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, menimpa kamu sekalian, adalah perbuatan syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian beliau ditanya tentang maksud syirik kecil tersebut, maka beliau bersabda, ar-riya, riya. Syirik asghar, syirik kecil adalah riya. Tapi di sini Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesuatu yang paling aku khawatirkan, sesuatu yang paling aku takutkan. Kata beliau SAW, kata Rasulullah SAW, menimpa kamu sekalian, menimpa kamu sekalian. Tapi waktu itu beliau SAW bersabda kepada siapa? Para sahabat. Dan antum tahu bagaimana iman para sahabat. Iman mereka kuat sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan akan keimanan mereka. Bahkan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kekuatan iman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka para sahabat ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka para sahabat. Tegas ayat ini menunjukkan akan kemuliaan, keagungan dan kuatnya iman mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka semua para sahabat telah dijamin masuk surga semuanya. Ya, mereka dijamin masuk surga semuanya. Para sahabat yang imannya seperti ini, yang sekuat ini, Nabi tetap menakutkan, para Nabi SAW tetap takut akan keadaan mereka.
yaitu sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian, yaitu para sahabat khususnya dan kita umatnya. Beliau tidak takut kemiskinan, tidak. Nabi tidak takut kemiskinan menimpa umatnya. Nabi tidak takut menimpa umatnya ini itu, enggak. Tapi ini nih yang beliau takut ini. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Dan dulu sudah kita bahas tentang bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirkul akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar jelas dulu sudah kita jelaskan. Kemudian syirik asghar, dalilnya mana kalau ada syirik asghar? Nabi mengatakan demikian. Jadi yang membagi syirik menjadi dua, akbar kemudian asghar, itu Nabi SAW. Ya, syirik akbar sudah dulu sudah kita jelaskan. Nah sekarang ini syirkul asghar, Nabi jelaskan, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu adalah syirik yang tidak sampai kepada, syirik kecil itu syirik yang tidak sampai kepada syirik akbar, kan begitu. Dan kita tahu semua perbedaan syirik besar dengan syirik kecil itu kan. Kalau syirik akbar itu adalah amalnya habis semuanya, sedangkan syirik kecil hanya amal itu saja yang ada syiriknya, ya, tidak sampai menghapus semua amal. Kemudian yang kedua, syirkul akbar ini tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau syirik asghar ada yang mengatakan diampuni. Kemudian yang ketiga, pelakunya kekal. Ya, syirkul akbar pelakunya kekal abadi selama-lamanya di neraka, sedangkan syirkul asghar tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Ini diantara perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Tetapi ingat akhi, syirkul asghar, syirik kecil, itu tentu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Jangan dilihat kecilnya ya Pak ya, jangan dilihat kecilnya, tapi lihatlah syiriknya itu. Meskipun dia itu syirkul asghar, syirik kecil, tapi dia itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dan dosa-dosa besar itu banyak, sebagaimana yang antum ketahui, banyak. Ya, mencuri, minum khamr dan yang lainnya itu dosa-dosa besar. Ternyata syirkul asghar ini lebih besar dosanya daripada itu semua, meskipun dia itu asghar. Dan ini sangat berbahaya syirkul asghar ini. Dan syirkul asghar banyak sekali. Tapi bagaimana kita mengetahui ini syirik besar, ini syirik kecil? Biasanya kalau syirik kecil itu disebutkan Nabi SAW, atau dijelaskan oleh para ulama, oh ini syirik kecil, oh ini syirik besar. Ala kulli hal, selama dia itu syirik, kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Apalagi syirkul akbar yang akan menggugurkan semua amal, yang akan mengekalkan pelakunya di neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang paling aku, kata Nabi SAW, khawatirkan, takutkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Nah, di antara bentuk syirkul asghar, di antara syirik kecil adalah, kata beliau tegas mengatakan apa? Ar-riya. Riya. Oh, berarti riya ini syirik Pak ya? Tapi dia itu syirkul asghar, syirik asghar. Kenapa akhi? Karena sulit kita ini keluar dari riya ini, sulit banget ya kita ini selamat dari riya. Tentu riya dan sum'ah,
Kalau riya itu apa? Riya itu ingin dilihat gitu loh, ingin dilihat. Ru'ya, ro'yun, ya, berarti dilihat, yaitu ingin perbuatannya itu dilihat oleh manusia dan dipuji oleh manusia, dan ingin mendapatkan sedikit dari dunia. Kalau sum'ah apa? Sum'ah itu ingin didengar, berarti dari suaranya sum'ah, ya. Kalau gerakannya dilihat berarti riya. Allahu Akbar. Jadi tentu riya ini adalah syirik. Kenapa? Karena dia menjadikan amalnya itu untuk selain Allah. Berarti kan memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, yang seharusnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semua akhi bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua, sebagaimana yang antum ketahui dan antum yakini itu. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Loh kok tahu sih? Ya karena Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan telah dipahami oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Dan ikhlas lawannya apa? Riya ini termasuk. Tapi yang pertama adalah ikhlas, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua adalah ittiba', mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya amal solih atau diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu menjadikan ibadah itu, amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu ya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat. Berarti kalau dia itu ikhlas 100% begitu ya, tapi amalnya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima? Abadan, selama-lamanya tidak akan diterima. Allah, berat banget Pak ya. Kemudian amalnya ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sesuai 100% petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas, abadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kapan amal itu dikatakan amal solih yang diterima? Kalau memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata beliau, tidak akan diterima amal solih. Ini maknanya ya, ini maknanya. La yakun amalus salih, tidak dikatakan dia itu amal soleh yang diterima kecuali dengan ikhlas wasawab, ikhlas dan sawab. Maksud ikhlas adalah memurnikan amal itu hanya untuk Allah. Wasawab, apa sawab? Sawab itu benar, artinya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, itu kata Fudail bin Iyad radhiyallahu taala rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi tidak dikatakan amal solih itu amal solih yang diterima
sebelum memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan shawab. Ikhlas adalah karena Allah, dan shawab adalah mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akhi konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Apa konsekuensi dari dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ini? Berarti apa ini? Ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti apa ini? Mutaba'ah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini setiap hari kita baca, setiap hari kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu menjadikan amal kita sesuai dengan petunjuk contoh sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, dalam hal ini para ulama menyebutkan dalam masalah ikhlas dan mutaba'ah ini ada 4 golongan manusia dalam masalah ini, dalam masalah dua syarat tadi itu diterimanya amal. Ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah enggak ikhlas, terus dan tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah seburuk-buruk manusia. Udah enggak ikhlas, ya, enggak ikhlas, terus tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ini? Contohnya piye, Pak? Contohnya apa ya? Contohnya apa? Ya mungkin tawaf, tawaf di mana? Kalau tawaf di mana harusnya? Di Ka'bah. Tapi dia tawaf di mana? Kuburan. Tawaf di kuburan sambil selfie. Mungkin gitu? Lah, mungkin. Udah tawaf di kuburan adalah syirik, selfie, terus fotonya disebarin ke siapa-siapa begitu, berarti nggak ikhlas. Seburuk-buruk orang nih, nggak ikhlas, tidak ikhlas berselfie tadi itu, dan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah tawaf di Ka'bah. Taib. Yang kedua, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebaik-baik manusia. Berat, Pak ya? Berat. Ikhlas kemudian mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga apa lagi? Ikhlas tapi tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasnya Masya Allah, ikhlas, tetapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, tidak ikhlas tapi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 golongan manusia dalam masalah ini. Dalam masalah syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah tadi itu. Dan tentu kita berusaha untuk menjadi yang kedua, yaitu benar-benar amal kita ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah. Itu dia ikhlas. Mengharap wajah Allah, mengharap surga Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas.
Kemudian amal kita juga mengikuti contoh Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib. Inilah syarat diterimanya amal. Berarti lawan dari ikhlas adalah riya. Berarti masalah niat nggak ini Pak ya? Pak, masalah niat nggak ini? Masalah niat nggak ini riya ini? Dan ikhlas ini? Masalah hati nggak nih? Oh, masalah hati ini. Kalau masalah hati itu ya tentu kita nggak tahu kan, yang mengetahui adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu dan kita sendiri juga yang tahu ikhlas dan tidaknya riya ikhlas, kita yang tahu. Ya kita nggak boleh menuduh orang dia nggak ikhlas atau riya sum'ah, ya nggak boleh seperti itu. Taib. Berarti berkaitan dengan niat. Dan antum tahu niat itu ada berapa? Dan akhi, seluruh amal dari A sampai Z, dari alif sampai apa huruf akhir? Ya. Itu tidak mungkin keluar dari niat. Pasti ada niatnya. Sekecil apapun, sebesar apapun amal, pasti tidak akan luput dari niat. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin bab pertama apa? Masalah apa? Niat. Itu dibahas oleh para ulama, dan hampir semua kitab-kitab hadis itu biasanya diawali dengan bab niat. Karena niat ini akan mempengaruhi hasil amalan berikutnya. Niat itu ada berapa? Ini penting sekali. Penting sekali. Niat ada dua. Yang pertama adalah niatul amal, dan yang kedua niatul maf'ulillah. Ini panjang ya, nggak apa-apa lah. Niatul amal yaitu niat amal pertama. Jenis niat yang pertama, niatul amal, niat amal. Taib. Niat amal ini adalah niat melakukan suatu amal. Misalnya sholat, saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau baca Quran, saya mau sodako, saya mau ini. Perlu niat nggak? Perlu. Dan memang harus, nggak hanya perlu, harus niat. Sholat apa lagi? Zuhur, asar, kan begitu. Itu niat amal namanya. Jadi niat menentukan jenis amal apa yang akan kita lakukan. Zuhur atau subuh, wajib apa? Sunnah, qadha atau enggak, kan gitu. Dari amal. Dan tentu ini masalah yang ringan, masalah yang kecil. Semua orang juga pasti bisa mendatangkan niat ini. Makanya niat yang pertama, niat amal ini dibahas oleh ulama apa Pak? Dibahas oleh para ulama dalam kitab apalah misalnya gitu. Fikih enggak? Fikih. Niat amal. Makanya niat ini kan membedakan antara niat ini adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, kan gitu. Atau niat ini membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Misalnya zuhur sama asar, sama enggak sifatnya? Salat zuhur asar sama enggak? Sama kan, 4 rakaat, dan sir juga kan, tidak diperdengarkan tuh suaranya, bacaannya. Tapi yang bedain apa? Niat. Nah ini namanya niatul amal. Dan niat amal ini mudah sekali. Semua orang bisa. Yang awam, yang
pandai, semua bisa mendatangkan amal, mendatangkan niat amal ini. Berdiri untuk sholat, ya sholat. Nah, niat itu namanya niat amal, dan semua orang juga bisa itu, gampang dan mudah. Bahkan seandainya Allah membebankan suatu amal tanpa niat, maka itu perbuatan yang tidak mungkin bisa. Gampang nggak mendatangkan niat? Niat kan? Ini tiba-tiba aus nih, langsung muncul di hati niat apa? Minum, ya sudah, itu niat. Bahkan misalnya kita dengar azan zuhur nih, azan, kita lagi baca azan zuhur, kita tinggalkan tuh bacaan kita, kemudian wudhu, itu sudah namanya niat. Berarti mudah banget niat yang pertama ini, semua orang juga bisa, yaitu niat untuk beramal. Kemudian yang kedua, niat al-ma'mulullah. Nah, ini adalah niat untuk siapa amal itu. Niat untuk siapa amal itu. Dan inilah yang berat. Untuk siapa amal itu? Untuk Allah atau untuk manusia? Nah, ini yang berat nih. Ma'mulullah namanya. Ma'mullah. Yaitu untuk siapa amal ini? Untuk Allah atau untuk manusia? Untuk didengar atau dilihat oleh manusia, atau dilihat didengar oleh Allah? Nah, inilah yang paling berat dan inilah yang paling sulit. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hati juga, dan niat ma'mullah ini dibahas dalam materi apa? Akidah enggak? Akidah tauhid. Masalah ikhlas kalau begitu, masalah ikhlas. Baik, Masya Allah. Berarti inilah niat yang kedua, niat untuk siapa kita beramal. Kalau yang pertama semua orang bisa, bahkan anak kecil bisa, sampai yang tua bisa, dari yang awam sampai yang pandai, semuanya bisa mendatangkan niat amal itu. Untuk apa? Saya niat amal, saya mau melakukan ini, saya melakukan ini, semua bisa. Tapi yang kedua, tidak semua orang bisa. Untuk siapa kita beramal? Untuk Allah atau tidak? Berat ini. Riya termasuk ini, riya. Masya Allah. Dan tentu mana yang lebih berat? Niat amal atau niat untuk siapa kita beramal tadi? Kedua kan ya? Kalau yang pertama gampang. Tapi kalau yang pertama tanpa niat amal, apa yang terjadi? Batal kan? Batal. Kalau yang kedua, tidak hanya batal, tapi syirik. Masya Allah ya, ini dia. Jadi kalau yang pertama itu tentu lebih besar, lebih apa namanya, yang kedua maksudnya itu lebih berat. Kenapa? Karena niat amal, tidak ada niat beramal tadi. Untuk apa kita beramal apa nih? Nggak ada, misalnya tanpa niat, batal kan? Batal. Cukup apa Pak? Cukup ngulangi dari awal. Tapi kalau niat untuk siapa kita beramal nggak ada, amalnya batal dan dosa, syirik kecil tadi, riya kan termasuk. Kalau niat amal itu tidak dihiraukan oleh syaitan, semua orang juga azan, sholat kan begitu, tidak dihiraukan oleh syaitan. Syaitan tahu ini amalan yang sulit bagi mereka. Tapi kalau yang kedua nih, niat
Untuk siapa kita beramal? Ini syaitan berusaha maksimal mati-matian bagaimana amal kita itu bukan untuk Allah. Sahih, sahih. Mati-matian ini syaitan menggoda, membisikkan ini, membisikkan itu, bagaimana kita nggak ikhlas. Dah itu berat, ya berat sekali. Nah ini menunjukkan akhi, masalah ikhlas ini masalah besar, masalah yang tentu kita perlu perjuangan yang masya Allah kan begitu, agar kita tidak terjerumus ke dalam syirik ini, riya. Riya ini akhi, amal kita nih terkena riya itu tidak akan keluar dari dua kemungkinan atau tiga. Yang pertama adalah riya datang sebelum amal. Kedua, riya di dalam amal. Ketiga, riya setelah beramal. Ini riya, tiga kemungkinan nih amal kita terjangkit riya tadi itu. Yang pertama, sebelum amal. Kedua, di tengah-tengah amal. Dan yang ketiga, setelah amal. Tapi yang pertama, sebelum amal udah ada riya. Ini sebelum sholat, sebelum haji, sebelum umroh, sebelum sodako, sebelum sudah ada riya di situ. Bagaimana amalnya? Hah? Amalnya gimana Pak? Abadan, selama-lamanya akan diterima. Sepakat para ulama, kalau sebelum amal itu sudah ada riya, dan riya ini sudah menguasai hatinya, amalnya nggak akan diterima oleh Allah SWT. Batal, rusak, dan tidak diterima. Dan ini kata para ulama hampir mustahil ya pada diri seorang mukmin, kecuali orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik itu memang sebelum, sesudah, sebelum, sedang, dan sesudah itu sudah riya semuanya, sudah munafik. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa, gimana firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa, gimana itu? Orang-orang munafik itu menipu. Orang-orang munafik ini menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menipu dan Allah akan membalas tipuan mereka. Yura'unan nas, mereka itu orang-orang munafik beramal ingin dilihat oleh manusia. Yura'unan nas wala, Allah lupa nih. Yang jelas bahwasanya orang-orang munafik memang dari awal sampai akhir itu ya riya semuanya, sum'ah semuanya, ingin dipuji semuanya, karena hatinya nggak ada iman. Tapi ini pembahasan adalah seorang mukmin. Seorang mukmin hampir tidak akan dimulai amalnya dengan riya. Tetapi ada orang kayak gini, yo ada lah. Sebelum haji, sebelum umroh, sebelum sholat itu sudah diliputi hatinya dengan riya dan sum'ah, maka amalannya hapus, nggak akan diterima dari awal sampai akhir. Piye iki Pak? Abot Pak? Abot, iya Pak. Yang kedua, keadaan yang kedua, awalnya, jadi yang kedua tadi kan
di tengah-tengah amal, ya kan, di tengah-tengah amal muncul riya. Di tengah-tengah amal muncul riya. Awalnya ikhlas nggak? Awalnya ikhlas, sebelum beramal ikhlas 100%. Misalnya sholat, sebelum takbiratul ihram murni ikhlas karena Allah. Rakaat kedua, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga ikhlas, rakaat keempat ikhlas. Tapi di tasyahud akhir atau ketika di sujud terakhir muncul riya. Mungkin datang fulan, datang fulana, mendengar apa? Mendengar pujian untuk dia. Oh, sholatnya masya Allah begini 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 begini. Muncul riya dan senang bangga dengan pujian-pujian tersebut, sehingga dia memperbagus sujudnya, memperbagus duduk antara dua sujudnya, memperbagus tasyahud akhirnya, cara duduknya dan yang lainnya. Artinya datang riya itu di tengah-tengah sholat. Bagaimana hukumnya? Diterima nggak amalnya? Dan mungkin ini sering, tidak hanya sholat, bahkan haji bisa, haji, umroh bisa, sedekah bisa. Gimana? Taib, ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia melawannya dengan perlawanan yang hebat, dia berusaha untuk menyingkirkan riya tadi itu, munculkan tadi, muncul di hati, dia berusaha untuk menyingkirkan riya ini semua, menyingkirkan menyingkirkan riya tadi itu, maka orang seperti ini diterima amalnya, diterima amalnya. Tapi kalau dia tiba-tiba datang riya dan dia menikmati riya itu, tahu menikmati ya? Artinya dia ya terus dia terbawa dengan ini sampai selesai, batal amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan ini sering di tengah-tengah amal kita muncul riya tadi. Maka kalau kita berusaha untuk menyingkirkannya, membuang sejauh-jauhnya riya, oke, benar sholatnya atau amalnya itu diterima. Tapi kalau tidak, dia terpesona ya, dan menikmati sanjungan dan pujian tadi itu, maka sampai selesai amalnya maka tidak diterima amalnya. Masya Allah. Kemudian amalan yang setelah selesai amal gimana? Udah selesai amal, udah dari awal sampai akhir ikhlas karena Allah. Tapi setelah selesai dia sebutin kebaikannya, dia masya Allah, biar dipuji oleh manusia, biar disanjung oleh manusia. Gimana Pak? Amalnya gimana? Ada yang mengatakan amalnya tetap diterima karena sudah selesai amalnya, udah selesai kok, ya, udah selesai, ya udah berarti diterima, meskipun insya Allah berkurang juga kan, berkurang, diterima tapi berkurang. Kemudian pendapat yang kedua, batal meskipun sudah selesai amalnya, selesai amal dia riya, maka sebagian ulama mengatakan batal amalnya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah engkau batalkan sedekah kalian. Dengan apa? Bil manni.
Man itu manni. Bil manni itu menyebut-nyebut sodakohnya, pemberian. Wal adha, nyakitin hati yang diberi. Disebut-sebut, ente ini kalau nggak aku sopo, kalau nggak aku sopo. Loh, ente nggak inget dulu waktu ini. Itu namanya alman. Dan ini dosa dan ini menggugurkan tadi itu. Wal adha, nyakitin hati yang dikasih. Ya antara man dan adha kan sama kan. Ngungkit-ngungkit kebaikan nyakitin hati juga nggak? Nyakitin hati yang dikasih nggak, Pak? Nyakitin hati. Nah, dengan itu sedekahnya batal. Nah, wallahu a'lam, pendapat yang ya Allah yang pertama, amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya wallahu a'lam berkurang pahalanya karena dia sebut-sebut tadi itu. Ya, Masya Allah. Inilah ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa ayakum, para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesuatu yang paling beliau khawatirkan, takutkan menimpa umatnya adalah perbuatan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah riya. Dan riya ini halus, Pak, ya Allah, ini ya tentu perlu perjuangan, kerja keras, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan riya ini, agar dijauhkan dari kesyirikan khususnya syirik kecil ini. Karena kita hidup di zaman ya seperti ini ya, Masya Allah, riya ini sangat berbahaya karena dia itu syirik. Udah syuruk ya, lewat ya, lewat. Tinggal 2 hadis nih. Apa besok aja nih? Hah? Tapi kita baca hadisnya saja, mohon maaf. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Ya, dia orang berbuat syirik, neraka tempatnya. Kemudian hadis terakhir Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa menemui Allah, yaitu mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Ini pembahasan dulu nih, bab-bab sebelumnya ini. Tetapi barang siapa yang menemuinya, yaitu mati dalam keadaan berbuat syirik kepadanya, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Alhamdulillah, insyaallah 2 hadis ini paham karena masih ada hubungannya dengan bab-bab sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kesyirikan. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas bab ke-5, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, insyaallah taala. Baik, demikian, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.